Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kisah penuh hikmah dari sahabat yang mulia sekaligus sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari perjalanan hidup beliau terdapat banyak pelajaran berharga yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa pula untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Insya Allah, dukungan sahabat semua akan menjadi bagian dari amal jariyah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir zaman. Mari kita mulai kisahnya. Dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah Islam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah tumbuh dengan akhlak yang mulia. Beliau hidup di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sejak usia muda Ali telah diasuh langsung oleh Nabi. Hal ini membuat dirinya terbiasa melihat akhlak luhur Rasulullah sehingga sifat-sifat itu pun melekat pada dirinya. Suatu ketika saat masih kecil, Ali terlihat sedang bermain bersama anak-anak sebayanya. Anak-anak lain saling berebut. Sebagian ada yang bertengkar karena mainan, namun Ali kecil menunjukkan akhlak yang berbeda. Ia lebih memilih mengalah, memberikan apa yang diperebutkan kepada temannya, lalu berkata dengan lembut, "Lebih baik aku yang mengalah daripada kita saling bermusuhan." Sikap ini membuat teman-temannya terdiam dan belajar darinya. Bukan hanya itu, Ali kecil juga dikenal sangat dermawan. Setiap kali mendapat makanan lebih dari rumah Rasulullah, ia sering membaginya kepada anak-anak lain yang kurang mampu. Saat ditanya mengapa ia selalu berbagi, Ali menjawab, "Aku merasa bahagia jika mereka juga merasakan apa yang aku rasakan." Dari kecil, Ali bin Abi Thalib telah memperlihatkan akhlak yang tinggi, berani mengalah demi persaudaraan, serta gemar berbagi meski dirinya juga hidup dalam kesederhanaan. Akhlak inilah yang kelak membuatnya tumbuh menjadi salah satu sahabat paling mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam riwayat para ulama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal sebagai sosok yang penuh dengan keberanian, ilmu, dan kemuliaan akhlak. Namun, di balik semua itu, beliau juga memiliki sikap tawadhu dan penghormatan yang luar biasa kepada orang tua. Suatu hari Sayyidina Ali sedang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu waktu Ashar hampir habis dan Sayyidina Ali ingin segera melaksanakan salat. Namun di depannya ada seorang laki-laki tua yang berjalan dengan lambat. Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahului langkah orang tua itu karena begitu besar rasa hormatnya kepada yang lebih tua. Beliau berjalan perlahan di belakangnya, sementara matahari semakin condong ke barat. Dalam hatinya Ali merasa khawatir karena waktu salat Ashar hampir habis, tapi rasa hormatnya lebih besar daripada keinginannya mendahului. Ia lebih memilih menunggu dengan sabar daripada bersikap tidak sopan kepada orang tua. Ketika langkahnya tertahan karena rasa hormat itu, Allah menunjukkan salah satu tanda kebesarannya. Matahari yang hampir tenggelam ditahan oleh Allah di cakrawala hingga Ali bin Abi Thalib selesai menunaikan salatnya. Seakan-akan matahari menunggu agar sahabat mulia itu tidak kehilangan waktu ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kejadian itu dan memuji akhlak Ali. Beliau bersabda bahwa penghormatan kepada orang tua adalah kemuliaan besar, dan karena itu Allah muliakan Ali dengan menahan matahari untuknya.
Dari kisah ini kita belajar bahwa menghormati orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi juga sumber keberkahan hidup. Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahului langkah orang tua meski ia hampir kehilangan waktu salat. Allah lalu menunjukkan karamah besar dengan menahan matahari. Artinya siapapun yang memuliakan orang tua, Allah akan memuliakan dirinya. Penghormatan kepada orang tua membuka pintu keberkahan, doa yang mustajab, dan pertolongan Allah dalam urusan dunia maupun akhirat. Maka jangan pernah remehkan adab kepada orang tua, karena ridha Allah bergantung pada ridha mereka, dan murka Allah pun bergantung pada murka mereka. Dikisahkan, pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang berada di masjid bersama sejumlah sahabat. Di saat itu, datanglah seorang pengemis tua yang miskin. Ia berjalan perlahan, meminta belas kasih kepada kaum muslimin. Namun, tak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Melihat keadaan itu, hati Sayyidina Ali tersentuh. Padahal saat itu beliau sedang rukuk dalam salat. Namun karena pengemis itu mendekat, Sayyidina Ali tidak ingin menunda kebaikan. Dengan penuh keikhlasan, beliau mengulurkan tangannya dan melepaskan cincin dari jarinya untuk diberikan kepada si pengemis. Pengemis itu mengambil cincin tersebut dengan penuh rasa syukur. Lalu ia pun berdoa agar Allah membalas kebaikan Ali. Kejadian ini disaksikan oleh para sahabat yang hadir dan mereka kagum dengan keikhlasan Ali. Tidak lama setelah itu, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka rukuk. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan Sayyidina Ali yang memberikan cincinnya kepada pengemis saat beliau sedang rukuk. Inilah bukti nyata bagaimana Allah membalas kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas, bahkan menjadikannya sebagai ayat yang akan dibaca hingga akhir zaman. Pelajaran dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, Allah pasti akan membalasnya dengan kemuliaan. Sayyidina Ali hanya memberikan sebuah cincin, tetapi balasan dari Allah adalah turunnya ayat Al-Quran yang akan terus dibaca umat Islam sampai hari kiamat. Dari sini kita belajar, jangan pernah meremehkan sedekah. Mungkin di mata manusia kecil, namun di sisi Allah, ia bisa menjadi amalan agung yang membuka pintu keberkahan dunia dan akhirat. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Beliau lalu bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat, bahkan hanya dalam semalam?" Para sahabat terdiam. Mereka saling pandang karena semua menyadari bahwa mengkhatamkan Al-Quran biasanya membutuhkan waktu yang panjang. Tak ada seorang pun yang berani menjawab. Lalu dengan penuh ketenangan berdirilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mampu melakukannya." Sahabat-sahabat lain terkejut mendengar jawaban itu. Mereka bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu sesingkat itu? Kemudian Rasulullah menatap Ali dan bersabda, "Bagaimana engkau melakukannya, wahai Ali?" Sayyidina Ali menjawab dengan penuh keyakinan, "Cukuplah aku membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas." Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Lalu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas akan menyempurnakan penjagaan seorang hamba.
Jika aku membacanya, maka aku telah memperoleh pahala seperti membaca seluruh Al-Quran. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan membenarkan ucapan Ali. Beliau kemudian bersabda, "Benar apa yang dikatakan Ali. Membaca surat Al-Ikhlas sekali, pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Jika dibaca 3 kali, maka pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran." Para sahabat pun terpesona dengan ilmu dan ketajaman hati Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, mereka semakin yakin bahwa Ali adalah sosok yang diberi pemahaman mendalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah memberikan jalan kemudahan bagi hambanya untuk meraih pahala besar. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, ditambah dengan Al-Falaq dan An-Na'as, tidak hanya menjadi perlindungan, tetapi juga bernilai pahala yang sangat agung. Selain itu, kita juga belajar bahwa ilmu adalah cahaya. Sayyidina Ali tidak hanya cerdas, tetapi hatinya disinari pemahaman yang Allah karuniakan. Karena itu, siapapun yang ingin memperoleh kemuliaan ilmu, hendaklah ia ikhlas, tawadu, dan selalu dekat dengan Allah. Dikisahkan, pada tahun ke-7 Hijriah, kaum muslimin menghadapi perang besar melawan kaum Yahudi di benteng Khaybar. Benteng itu terkenal sangat kokoh, dengan pintu gerbang yang terbuat dari besi besar dan berat, yang tak mungkin bisa digoyahkan oleh satu orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk para sahabat bergantian untuk memimpin penyerangan. Namun setiap kali mereka maju, pintu benteng itu tetap tegak berdiri, tak ada yang mampu menggerakkannya. Hingga akhirnya, Rasulullah bersabda, "Besok aku akan memberikan panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya. Melalui tangannya, Allah akan memberikan kemenangan." Keesokan harinya Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memberikan bendera perang kepadanya. Saat itu mata Ali sedang sakit. Rasulullah mengusap matanya dengan ludah beliau yang penuh keberkahan, dan seketika sakit itu hilang, bahkan menjadi semakin tajam penglihatannya. Dengan bendera di tangannya, Ali maju ke depan pasukan. Ia mendekati pintu besar benteng Khaybar. Dengan kekuatan luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya, Ali mengguncangkan pintu itu, mencabutnya dari engselnya, lalu menggunakannya sebagai tameng untuk melindungi diri dari panah musuh. Para sahabat terperangah menyaksikan kejadian itu. Bagaimana mungkin seorang manusia mampu mengangkat pintu besi yang biasanya hanya bisa digerakkan oleh banyak orang? Ali tidak hanya mengangkatnya, tapi juga memakainya untuk bertempur hingga benteng itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah kemenangan diraih, para sahabat mendekati Ali dengan penuh rasa takjub. Mereka bertanya, "Wahai Ali, dari mana datangnya kekuatanmu hingga engkau mampu melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia biasa?" Sayyidina Ali menjawab dengan kerendahan hati, "Isi suapi singkasinsas, demi Allah, bukanlah karena kekuatan dari tubuhku ini. Sesungguhnya aku hanya hamba Allah yang lemah. Namun ketika aku mengangkat pintu benteng itu, aku melakukannya dengan kekuatan iman, dengan pertolongan Allah yang Maha Kuat. Jika bukan karenanya, aku tak akan mampu menggerakkannya sedikit pun." Kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot dan tenaga, melainkan dari iman dan pertolongan Allah. Sayyidina Ali tidak sombong atas kemampuannya, karena ia tahu semua itu hanyalah karunia dari Allah. Bagi kita pelajarannya jelas. Bila hati kita dipenuhi iman, jika jiwa kita yakin sepenuhnya kepada Allah, maka pertolongannya akan datang, bahkan dalam urusan yang tampak mustahil. Seperti Ali di Khaybar,
kita pun bisa menghadapi benteng kehidupan yang terasa berat dengan bersandar penuh kepada Allah yang Maha Perkasa. Dikisahkan, suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan melewati sebuah pasar di Kufah. Beliau memperhatikan orang-orang yang sedang sibuk dengan urusan dagang, tawar-menawar, dan sebagian ada yang sibuk menghitung keuntungan. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekati beliau dengan wajah gelisah. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku merasa heran melihat sebagian orang di pasar ini. Ada yang begitu sibuk mencari keuntungan hingga lupa salat. Ada yang menipu dalam timbangan. Ada pula yang berkelahi hanya karena urusan harga. Apa yang harus aku lakukan agar tidak hanyut seperti mereka?" Sayyidina Ali menatap pemuda itu dengan penuh kasih, lalu berkata, "Wahai anak muda, ketahuilah, pasar adalah tempat ujian. Siapa yang kuat imannya, maka ia akan menjadikan pasar sebagai jalan menuju Allah. Tapi siapa yang lemah imannya, maka ia akan menjadikan pasar sebagai jalan menuju neraka." Pemuda itu terdiam lalu bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa selamat dari fitnah pasar, wahai Ali?" Ali bin Syam menjawab, "Pertama, jangan engkau lupakan Allah walau sekejap di tengah keramaian. Kedua, jangan engkau tipu manusia, karena rezekimu sudah ditentukan Allah dan tak akan tertukar. Ketiga, jika engkau untung, bersyukurlah. Jika engkau rugi, bersabarlah. Dan ingatlah, timbangan di akhirat jauh lebih berat daripada timbangan di pasar." Mendengar nasihat itu, pemuda tersebut menangis haru. Ia berkata, "Benar wahai Amirul Mukminin, aku akan jadikan pasar bukan sekadar tempat mencari keuntungan, tetapi juga tempat aku menjaga iman dan menanam amal." Sayyidina Ali tersenyum dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Barang siapa berdagang dengan jujur, maka ia bersama para nabi, syiddiqin dan syuhada di hari kiamat." Dari kisah ini kita belajar bahwa dunia hanyalah tempat ujian. Pasar melambangkan kesibukan hidup, penuh godaan keuntungan, namun di balik itu ada peluang besar untuk beramal saleh. Kejujuran, kesabaran, dan mengingat Allah adalah kunci selamat dari fitnah dunia. Dikisahkan suatu hari beberapa sahabat datang berkunjung ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka ingin menjenguk keadaan keluarga beliau sekaligus bersilaturahmi dengan putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ketika mereka masuk, rumah itu tampak begitu sederhana. Tidak ada hiasan, tidak ada perabot mewah, bahkan makanan pun nyaris tidak ada. Hanya sebutir roti kering dan sedikit air yang tersisa. Para sahabat menatap dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana mungkin rumah pemimpin besar, menantu Rasulullah, dan salah satu tokoh utama umat Islam hidup dalam keadaan sesederhana itu? Salah seorang sahabat tak kuasa menahan tangis lalu berkata, "Wahai Ali, engkau adalah pintu ilmu, engkau adalah singa Allah di medan perang, dan engkau adalah menantu kekasih Allah. Mengapa rumahmu kosong tanpa makanan seperti ini? Sungguh kami merasa sedih melihat keadaanmu." Sayyidina Ali tersenyum tenang, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "Wahai sahabatku, janganlah kalian bersedih melihat keadaanku. Demi Allah, dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Jika aku kenyang di dunia, apa yang akan tersisa untuk akhiratku? Kami memilih hidup sederhana agar hati kami tidak terikat pada dunia dan agar kami bisa lebih dekat dengan Allah." Fatimah Az-Zahra pun menimpali dengan penuh kesabaran, "Kami telah memilih Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Jika Allah ridha, maka tiada lagi yang kami risaukan." Mendengar ucapan itu,
para sahabat terdiam. Kesedihan mereka berubah menjadi kekaguman. Mereka menyadari, di balik kesederhanaan rumah Ali dan Fatimah, tersimpan kekayaan iman yang jauh lebih berharga daripada harta dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari rumah megah atau makanan berlimpah, melainkan dari keteguhan iman dan kerelaan hati. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah mengajarkan bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang membuat hati bebas dari ikatan dunia. Maka jika kita ingin bahagia, jangan gantungkan hati pada harta benda, tetapi gantungkanlah hati kita hanya kepada Allah. Dikisahkan suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab berjalan bersama Sayyidina Ali dan beberapa sahabat lainnya. Mereka sedang dalam perjalanan keluar kota Madinah. Dalam perjalanan itu, mereka menemukan sebuah sumur tua. Umar dengan tubuhnya yang kuat mencoba mengambil air dengan timba. Setelah bersusah payah, ia berhasil menarik air dan berkata dengan penuh percaya diri, "Lihatlah betapa kuatnya aku." Para sahabat tertawa melihat Umar yang selalu tegas, tetapi kali ini tampak bangga dengan tenaganya. Kemudian giliran Sayyidina Ali. Dengan mudah ia menarik timba lebih cepat dan lebih banyak airnya. Umar menatap Ali lalu berkata sambil tersenyum, "Engkau memang lebih cepat, wahai Ali. Tapi ingat, aku yang duluan mengambil air." Ali Kamen jawab dengan cerdik, "Ya benar, wahai Umar. Tapi kalau kau tidak duluan mengambil air, aku pasti yang pertama." Semua sahabat pun tertawa mendengar jawaban Ali yang penuh kelakar namun cerdas. Dalam kesempatan lain, pernah pula Umar bergurau kepada Ali, "Andai semua orang seperti engkau, wahai Ali, maka aku khawatir tidak ada yang bisa menjadi lawanmu dalam berdebat." Ali tersenyum lalu menjawab, "Kalau semua orang seperti aku, wahai Umar, maka engkau tidak perlu menjadi khalifah, karena umat ini sudah berjalan dengan sendirinya." Mendengar itu, Umar terdiam sebentar lalu tertawa keras. Suasana yang tadinya serius pun berubah cair dengan canda para sahabat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa para sahabat Rasulullah adalah manusia yang penuh keseimbangan. Mereka bisa tegas dalam perjuangan, khusyuk dalam ibadah, namun juga bisa bercanda untuk menghibur hati. Sayyidina Ali dengan kecerdikannya dan Sayyidina Umar dengan ketegasannya saling melengkapi. Dari mereka kita belajar bahwa humor yang baik adalah yang tidak melukai hati, melainkan menambah keakraban dan mempererat persaudaraan. Dikisahkan pada malam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah, kaum Quraisy telah bersepakat untuk membunuh beliau. Mereka mengatur siasat. Setiap kabilah mengutus seorang pemuda tangguh dan bersama-sama mereka mengepung rumah Rasulullah, lalu hendak membunuh beliau serentak saat fajar agar tidak ada satu kabilah pun yang bisa dituntut balas. Malam itu rumah Rasulullah telah dikepung. Namun Allah telah memberi kabar kepada Nabi melalui malaikat Jibril tentang rencana jahat tersebut. Rasulullah kemudian memanggil sepupunya yang sangat ia cintai, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Ali, malam ini orang-orang Quraisy telah sepakat untuk membunuhku. Aku diperintahkan Allah untuk berhijrah. Maka tidurlah engkau di tempat tidurku berselimut dengan kain hijau hadrami ini, agar mereka mengira bahwa aku masih berada di dalam rumah." Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menyadari betapa besar risikonya. Jika Quraisy masuk menyerbu, nyawanya bisa terancam. Namun tanpa ragu sedikit pun, Ali tersenyum dan menjawab, "Wahai Rasulullah, jika dengan tidur di tempatmu aku dapat menjaga keselamatanmu, maka aku rela. Demi Allah,
Aku siap mempertaruhkan nyawaku untukmu. Maka malam itu Rasulullah keluar dari rumah dengan perlindungan Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran yang membuat musuh tidak bisa melihat beliau. Sementara itu, Ali berbaring di tempat tidur Nabi, berselimut kain hijau, tenang tanpa rasa takut. Ketika fajar menyingsing, orang-orang Quraisy menyerbu masuk ke rumah itu dengan pedang terhunus. Mereka mengira Rasulullah masih tidur. Namun, ketika mereka membuka selimut itu, ternyata yang ada adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka pun terkejut dan marah. Ali menatap mereka dengan tenang. Dengan keberanian dan tawakal yang luar biasa, ia berkata, "Apakah kalian ingin membunuhku? Demi Allah, Rasulullah telah pergi dan kalian tidak akan mampu mencapainya." Kisah ini menunjukkan keberanian dan keikhlasan Sayyidina Ali yang luar biasa. Ia rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasulullah tanpa sedikit pun rasa takut. Inilah bukti cinta sejati seorang sahabat dan keluarga kepada Nabi. Dari Ali kita belajar bahwa cinta kepada Rasulullah bukan hanya ucapan tetapi pengorbanan nyata. Dan dari peristiwa ini pula kita belajar bahwa siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penuh tawakal, maka Allah akan menjaganya dari bahaya. Dikisahkan, suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadapi ujian yang berat dalam kehidupannya. Hidup beliau tidak pernah jauh dari kesederhanaan. Rumahnya sangat sederhana, perabotannya seadanya, dan kadang-kadang berhari-hari tidak ada makanan yang cukup. Pernah suatu ketika beliau pulang ke rumah dalam keadaan sangat lapar setelah membantu kaum muslimin bekerja. Fathimah Az-Zahra, istrinya yang mulia, menyambutnya dengan wajah sedih karena tidak ada makanan sama sekali di rumah. Hanya ada air putih. Melihat keadaan itu, Ali tidak marah, tidak pula mengeluh. Ia tersenyum dan berkata kepada istrinya, "Wahai putri Rasulullah, janganlah engkau bersedih. Demi Allah, lapar di dunia ini lebih ringan bagiku daripada lapar di akhirat nanti. Jika kita sabar hari ini, niscaya Allah akan memberikan kita kenikmatan yang lebih baik di sisinya." Lalu beliau keluar rumah menuju masjid untuk salat. Setelah selesai beribadah, beliau duduk bersandar sambil berzikir. Saat itu datanglah seorang sahabat yang mengetahui kondisi Ali, lalu membawakan makanan untuk beliau sekeluarga. Ali menerimanya dengan penuh syukur, sambil mengangkat tangannya berdoa, "Segala puji bagi Allah, yang tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar meski diuji dengan kesempitan." Hikmah dari kisah ini, Sayyidina Ali menunjukkan bahwa ujian hidup harus dihadapi dengan sabar dan syukur, bukan keluhan. Beliau mengajarkan bahwa kesulitan dunia hanyalah sementara dan balasan Allah di akhirat jauh lebih besar. Dari sikap Ali kita belajar untuk menenangkan hati keluarga saat dalam kesulitan, bukan menambah beban mereka dengan amarah. Dikisahkan pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam semakin berkembang. Negeri-negeri yang jauh telah masuk dalam kekuasaan Islam. Bersamaan dengan itu, semakin banyak pula masyarakat dari berbagai latar belakang yang masuk Islam. Ada dari kalangan Arab, ada dari kalangan non-Arab, ada yang sebelumnya Yahudi atau Nasrani, bahkan ada yang sebelumnya Majusi. Suatu hari datanglah sekelompok orang ke majelis Khalifah Umar. Mereka adalah orang-orang baru yang masuk Islam. Mereka penuh rasa ingin tahu dan haus ilmu, sehingga banyak pertanyaan mereka lontarkan untuk memahami agama ini dengan lebih dalam. Di antara mereka ada seorang lelaki yang tampak cerdas dan pandai berbicara. Ia berdiri lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku bertanya kepadamu. Aku telah mendengar dari kitab-kitab terdahulu bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi.
Namun Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa." Quran Surah Ali Imran ayat 133. Jika surga luasnya seluas langit dan bumi, maka di manakah neraka berada? Mendengar pertanyaan itu, majelis menjadi hening. Umar yang terkenal dengan ketegasan dan kedalaman ilmunya terdiam sejenak. Beliau mencoba menjawab, namun pertanyaan itu bukanlah perkara ringan, karena di baliknya ada makna yang dalam, yang hanya orang-orang tertentu diberi keluasan ilmu oleh Allah untuk menjelaskannya. Beberapa sahabat lain saling pandang, sebagian menundukkan kepala. Umar berkata, "Ini adalah pertanyaan yang berat. Demi Allah, aku tidak ingin menjawab sesuatu yang aku sendiri belum meyakininya. Tetapi aku tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaanmu." Maka Umar memanggil, "Datangkanlah Abul Hasan Ali bin Abi Thalib." Tak lama Sayyidina Ali datang. Wajahnya tenang, penuh wibawa dan matanya memancarkan cahaya ilmu. Umar menjelaskan kepadanya, "Wahai Ali, lelaki ini bertanya kepadaku, jika surga luasnya seluas langit dan bumi, maka di manakah neraka berada? Aku tidak ingin menjawab dengan perkiraanku, maka aku panggil engkau untuk menjawabnya." Ali tersenyum, lalu menatap lelaki penanya itu. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan beliau berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, dan warisan bumi seluruhnya hanyalah milik Allah. Lalu dia wariskan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya yang syaleh." Quran Surah Al-A'raf ayat 128. Maka ketahuilah, jika Allah berkehendak meluaskan surga seluas langit dan bumi, maka dia juga mampu menjadikan neraka berada di luar dari itu semua. Tidakkah engkau melihat bagaimana siang dan malam silih berganti, salah satunya berada di luar dari yang lain? Demikian pula surga dan neraka. Keduanya Allah ciptakan sesuai kehendaknya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lelaki itu terdiam, kemudian wajahnya berseri. Ia mengangguk dan berkata, "Engkaulah pintu ilmu itu, wahai Abul Hasan. Engkaulah yang mampu membuka apa yang terkunci dalam pikiranku." Umar bin Khattab tersenyum puas. Ia lalu berkata di hadapan majelis, "Sekiranya tidak ada Ali, niscaya Umar akan binasa." Sayyidina Umar memberi teladan bahwa seorang pemimpin tidak boleh sombong dalam ilmu. Jika ia tidak tahu, maka lebih baik mengatakan, "Aku tidak tahu," dan mencari orang yang lebih berilmu. Sayyidina Ali menunjukkan keluasan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Jawaban beliau bukan hanya logis, tetapi juga penuh dengan hikmah Al-Quran. Umat Islam belajar bahwa surga dan neraka adalah ciptaan Allah yang berada dalam genggamannya. Tidak bisa diukur dengan akal manusia semata. Kerendahan hati Umar dan keluasan ilmu Ali menjadi bukti bahwa kedua sahabat ini saling melengkapi dan saling menghormati dalam urusan agama. Dikisahkan pada suatu hari, kehidupan rumah tangga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra berada dalam keadaan sangat sederhana. Mereka seringkali menahan lapar karena apa yang ada di tangan mereka lebih sering dibagikan kepada fakir miskin daripada disimpan untuk diri sendiri. Suatu sore setelah seharian bekerja keras, Sayyidina Ali pulang dengan membawa sejumlah uang yang tidak seberapa hasil dari jerih payahnya. Hatinya berbunga-bunga karena ia ingin memberikan uang itu kepada istrinya agar bisa membeli makanan untuk keluarga. Namun baru saja ia sampai di rumah, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu. Dengan suara lemah pengemis itu berkata, "Wahai keluarga Rasulullah, aku lapar.
tolonglah aku dengan sedikit makanan atau harta." Fathimah menoleh kepada Ali. Wajahnya menunjukkan kerinduan besar untuk menyimpan uang itu, karena anak-anak mereka juga belum makan dengan cukup. Tetapi sebelum ia berkata apa-apa, Ali sudah mendekat kepada pengemis itu, lalu menyerahkan semua uang yang ia bawa. "Ambillah, wahai saudaraku. Semoga Allah mencukupkan kebutuhanmu," kata Ali dengan penuh keikhlasan. Pengemis itu pun menerima dan pergi. Fathimah menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia terharu melihat betapa ikhlasnya Ali, meski ia sendiri dalam keadaan lapar. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan pengorbanan suamiku sia-sia." Malam itu ketika mereka berdua duduk dalam keadaan lapar, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk lagi. Kali ini yang datang adalah seseorang dengan membawa makanan yang lezat dan cukup banyak. Ia berkata, "Ini adalah rezeki dari Allah untuk kalian." Ali dan Fathimah pun menerimanya dengan penuh syukur. Saat mereka hendak berterima kasih, orang itu tersenyum dan hilang begitu saja. Mereka tersadar bahwa yang datang bukanlah manusia biasa, melainkan malaikat yang diutus Allah untuk menunjukkan balasan segera atas keikhlasan Ali. Air mata Fathimah menetes. Ia berkata kepada suaminya, "Wahai Abul Hasan, aku semakin yakin bahwa orang yang berbuat ikhlas karena Allah tidak akan pernah disia-siakan. Sedekahmu kepada pengemis itu ternyata sampai ke langit, dan Allah segera menggantinya untuk kita." Ali tersenyum dan menjawab, "Wahai putri Rasulullah, dunia ini hanyalah titipan. Jika kita serahkan kepada Allah, maka Dia akan mengembalikannya dalam bentuk yang lebih baik." Hikmah dari kisah ini, keikhlasan dalam memberi, meski dalam keadaan sulit, akan selalu diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fathimah menunjukkan teladan luar biasa. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Malaikat kadang diutus oleh Allah untuk menguji, sekaligus memberi kabar gembira kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Sedekah bukan mengurangi, melainkan justru menambah keberkahan rezeki. Dikisahkan suatu malam setelah salat Isya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib duduk bersama kedua putranya yang mulia, Hasan dan Husain. Malam itu udara sejuk, langit dipenuhi bintang, dan suasana rumah sederhana mereka dipenuhi ketenangan. Ali menatap kedua buah hatinya dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu, anak-anak ini bukan anak sembarangan. Mereka cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pewaris kemuliaan dan calon teladan umat. Maka ia ingin menanamkan dalam hati mereka nasihat yang tidak hanya berguna untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, Ali berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal dalam hidup ini. Jadilah kalian orang-orang yang selalu mendahulukan keridaan Allah daripada hawa nafsu." Hasan yang masih belia menatap ayahnya penuh perhatian, sementara Husain kecil duduk di samping kakaknya, matanya berbinar-binar mendengarkan. Ali melanjutkan, "Wahai anak-anakku, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan salat. Salat adalah tiang agama. Barang siapa menjaga salatnya, maka agamanya akan terjaga. Barang siapa meremehkan salat, maka ia telah merobohkan agamanya sendiri." Ia lalu menggenggam tangan Hasan dan Husain sambil berkata, "Ketahuilah, dunia ini fana. Janganlah kalian tertipu dengan harta dan kemewahannya. Sesungguhnya kalian diciptakan bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Jadilah kalian penolong orang-orang lemah, muliakanlah orang miskin, dan jangan sekali-kali kalian berlaku zalim. Karena doa orang yang terzalimi
akan langsung menembus langit. Husain bertanya polos, "Wahai ayahanda, bagaimana jika ada orang yang memusuhi kami tanpa sebab?" Ali tersenyum, lalu mengusap kepala anaknya itu. "Jika ada orang yang memusuhi kalian tanpa sebab, balaslah dengan kebaikan. Sesungguhnya tidak ada musuh yang lebih berat ditaklukkan selain nafsu amarah dalam diri sendiri. Barang siapa mampu menahan amarahnya, maka Allah akan muliakan kedudukannya di dunia dan akhirat." Air mata Sayyidina Ali menetes saat ia menutup nasihatnya. "Wahai Hasan, wahai Husain, jadilah kalian penolong kebenaran dimanapun kalian berada. Jangan pernah takut kepada celaan orang dalam menegakkan agama Allah, karena hidup yang sejati adalah hidup yang digunakan untuk mencari keridaan Allah." Malam itu Hasan dan Husain larut dalam pelukan ayahnya, membawa nasihat yang kelak menjadi bekal besar dalam perjalanan hidup mereka. Hikmah dari kisah ini: orang tua harus menanamkan nilai takwa sejak dini pada anak-anaknya. Nasihat yang lahir dari hati yang ikhlas akan menancap dalam jiwa anak. Sayyidina Ali mengajarkan bahwa hidup bukan untuk mengejar dunia, melainkan untuk menggapai ridha Allah. Anak-anak akan menjadi cerminan orang tuanya, maka tanamkanlah akhlak mulia dan kecintaan pada agama sejak kecil. Dikisahkan pada masa perang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib turun ke medan jihad bersama para sahabat. Pertempuran sengit terjadi antara kaum muslimin dan musuh yang memerangi Islam. Suatu saat, Ali berhadapan dengan seorang prajurit tangguh dari pihak musuh. Mereka saling beradu pedang dengan dahsyat, hingga akhirnya Ali berhasil menjatuhkan lawannya ke tanah. Dengan sekali gerakan, pedangnya siap menebas musuh itu. Semua orang yang menyaksikan yakin ajal prajurit itu sudah dekat. Namun tiba-tiba, prajurit yang terdesak itu meludah tepat ke wajah Ali. Para sahabat yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka mengira Ali akan segera menghabisi nyawanya dengan penuh amarah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ali seketika menurunkan pedangnya, melangkah mundur dan membiarkan musuh itu bangkit kembali. Musuh itu bingung, lalu bertanya dengan nada heran, "Wahai Ali, mengapa engkau tidak membunuhku padahal pedangmu sudah di atas kepalaku? Apakah engkau takut?" Ali menjawab dengan tenang, "Aku tidak takut kepadamu. Aku menahan pedangku karena ketika engkau meludahiku, aku khawatir jika aku membunuhmu bukan lagi karena Allah, melainkan karena marah kepada diriku sendiri. Aku tidak ingin amal jihadku bercampur dengan hawa nafsu. Aku hanya berperang demi Allah, bukan demi diriku." Mendengar jawaban itu, prajurit itu terdiam. Wajahnya berubah, hatinya luluh seketika. Ia berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, akhlak seperti ini tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Inilah akhlak para nabi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Maka prajurit yang semula musuh itu pun masuk Islam di hadapan Ali, hanya karena akhlak yang begitu agung dan ketulusan hati beliau. Hikmah dari kisah ini: akhlak mulia lebih tajam daripada pedang. Satu perbuatan ikhlas bisa menundukkan hati yang keras. Sayyidina Ali menunjukkan bahwa jihad bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal menjaga niat agar tetap murni karena Allah. Amarah adalah ujian besar. Menahan amarah demi Allah lebih berat daripada menebas musuh di medan perang. Dari kisah ini kita belajar, dakwah Islam seringkali berhasil bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat teladan akhlak yang luhur. Dikisahkan, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru dalam kehidupan. Ada masalah ibadah,
ada urusan hukum, ada juga perkara kehidupan sehari-hari yang memerlukan penjelasan. Suatu hari, sekelompok sahabat berkumpul di masjid. Mereka tengah memperdebatkan satu persoalan tentang hukum warisan dalam kasus tertentu. Mereka saling mengemukakan pendapat, namun tak seorang pun merasa yakin dengan jawabannya. Salah seorang sahabat berkata, "Asiu saskiwa hiasa mahatikut, demi Allah kita tidak boleh sembarangan menetapkan hukum. Kita harus mencari orang yang benar-benar tahu, yang lain menimpali. Kalau begitu kepada siapa kita bertanya? Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar dan Umar mungkin tahu, tapi apakah ada orang yang lebih dalam ilmunya mengenai hal-hal yang sulit?" Mereka pun saling berpandang. Saat itulah salah seorang di antara mereka berkata tegas, "Marilah kita temui Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda bahwa ia adalah pintu ilmu. Jika ada perkara yang sulit, tanyakanlah kepadanya." Maka pergilah mereka menemui Sayyidina Ali. Saat itu Ali sedang duduk di masjid dengan wajah teduh, dikelilingi beberapa orang yang juga meminta fatwa. Para sahabat itu pun menceritakan persoalan yang mereka hadapi. Ali mendengarkan dengan penuh kesabaran, lalu menundukkan kepala sejenak. Setelah itu beliau berkata dengan tenang, "Sesungguhnya dalam masalah ini, Allah telah menurunkan ayat dalam kitabnya. Barang siapa yang memperhatikannya dengan jernih, ia akan mendapat jawabannya." Beliau lalu membacakan ayat Al-Quran yang sesuai dan menjelaskan maknanya dengan detail, hingga semua yang hadir merasa terang benderang. Tidak ada lagi keraguan. Persoalan itu selesai dengan jelas. Salah seorang sahabat berkata dengan takjub, "Seandainya perkara ini ditanyakan kepada seluruh penduduk Madinah, mungkin mereka tidak akan mampu menjawabnya. Namun engkau menjelaskannya seakan-akan perkara yang mudah." Ali tersenyum, lalu menjawab dengan rendah hati, "Ilmu ini hanyalah titipan dari Allah, bukan milikku. Janganlah kalian memuji aku, pujilah Allah yang memberi kita petunjuk." Maka sejak itu, setiap ada persoalan yang sulit dipahami, para sahabat tidak ragu lagi. Mereka tahu ada Abul Hasan yang menjadi tempat bertanya. Hikmah dari kisah ini, para sahabat mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam memberi hukum. Lebih baik mengaku tidak tahu daripada salah menjawab. Sayyidina Ali dikenal sebagai pintu ilmu, sumber rujukan dalam perkara sulit, namun beliau tetap rendah hati. Ilmu sejati bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memberi manfaat bagi umat. Ketika bingung, jangan mengandalkan akal sendiri, tetapi kembalilah kepada Al-Quran, Sunnah, dan orang berilmu yang terpercaya. Dikisahkan dalam riwayat, pada suatu malam bulan Ramadan di Masjid Kufah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sedang memimpin salat subuh berjamaah. Saat beliau sujud, seorang khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menghantamkan pedangnya yang beracun ke kepala Sayyidina Ali. Darah pun mengalir dan tubuh beliau goyah. Suasana masjid mendadak kacau. Para sahabat segera menangkap pelaku dan membawa Sayyidina Ali pulang ke rumahnya. Di rumah, Sayyidina Ali terbaring lemah. Wajahnya tetap teduh meski luka parah membekas. Para sahabat menangis melihat keadaan itu. Imam Hasan dan Imam Husain, dua putranya yang mulia, duduk di samping beliau sambil menggenggam tangannya. Dengan suara lirih tapi penuh wibawa, Ali berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat singgah. Janganlah kalian tertipu oleh gemerlapnya. Carilah akhirat, karena di sanalah tempat kembali yang abadi." Imam Hasan menangis dan berkata, "Wahai ayahku, siapa yang akan membimbing kami setelah engkau pergi?"
Ali tersenyum dengan lembut lalu berkata, "Peganglah kitab Allah dan ikutilah sunnah Nabi kalian. Karena di dalamnya terdapat cahaya yang tidak akan pernah padam. Janganlah kalian meninggalkan Al-Quran, sebab siapa yang berpegang padanya, ia tidak akan tersesat selamanya." Beliau kemudian menatap Husain yang air matanya jatuh membasahi pipi. "Wahai Husainku, bersabarlah dalam menghadapi cobaan. Sesungguhnya kesabaran adalah perhiasan orang beriman. Jangan engkau balas kezaliman dengan kezaliman, tetapi balaslah dengan kebaikan dan doa. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar." Setelah itu beliau menoleh kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di rumahnya. Dengan suara yang semakin lemah, beliau memberikan wasiat terakhirnya, "Wahai kaum muslimin, aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Jagalah salat, janganlah kalian meninggalkannya. Janganlah kalian menzalimi sesama, jangan menelantarkan anak yatim, dan jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bersatulah kalian, jangan bercerai-berai. Sesungguhnya umat yang terpecah belah akan mudah ditaklukkan musuh. Janganlah kalian jadikan dunia sebagai tujuan, karena dunia akan lenyap. Carilah ridha Allah, niscaya kalian akan selamat di dunia dan akhirat." Malam itu cahaya wajah Sayyidina Ali semakin redup. Ia memandang ke langit dan berdoa lirih, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Sungguh aku telah berusaha sekuatku untuk menegakkan agama-Mu. Terimalah amal yang sedikit ini dan pertemukanlah aku dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tak lama kemudian, ruh mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun kembali ke pangkuan Allah dengan senyum yang tenang di wajahnya. Hikmah dari wasiat Sayyidina Ali: dunia hanyalah tempat singgah, akhiratlah tujuan sejati. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman yang harus dijadikan pegangan. Kesabaran adalah senjata seorang mukmin menghadapi cobaan. Persatuan umat adalah kunci kekuatan. Perpecahan hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada yang lebih utama dari menjaga salat, berbuat baik kepada yatim, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga dari kisah mulia ini kita bisa mengambil hikmah dan teladan. Sosok Sayyidina Ali adalah contoh nyata bagaimana seorang hamba yang dicintai Allah dan Rasul-Nya hidup penuh keberanian, kesabaran, dan akhlak yang agung. Demikianlah video kita kali ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang dari diri saya pribadi, dan jika ada kebenaran serta kelebihan, maka itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.